Erlangga Hartarto lahir di Surabaya 1 Oktober 1962. Dia adalah anak kedua Hartarto Sastro Sunarto yang pernah menjabat sebagai Menteri Perindustrian selama 2 periode di Kabinet Presiden Soeharto sejak 1983 hingga 1993. Erlangga tercatat pernah menjabat sebagai Ketua OSIS selama menjadi pelajar di SMA Kanisius dan pernah menjabat sebagai Ketua Umum Senat Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Selama berkiprah di DPR RI, Erlangga pernah memimpin Komisi 6 yang membidangi perdagangan, industri, usaha kecil menengah dan mikro, serta badan usaha milik negara. Erlangga sempat juga bertugas di Komisi 7 yang membidangi energi sumber daya mineral, lingkungan hidup dan riset dan teknologi, serta Komisi 11 yang membidangi keuangan. Sejak lulus kuliah, Hartarto menekuni bisnis sambil merambah karir politik. Erlangga adalah pemilik sejumlah perusahaan dan menjadi Presiden Komisaris dari PT Fajar Surya Wisesa Tbk. Tak heran jika Kamar Dagang dan Industri atau Kadin mendukungnya memimpin Golkar, karena Erlangga aktif dan ikut menyusun roadmap organisasi para saudagar yang dikenal dekat dengan Partai Beringin. Selain sibuk dalam bisnis dan politik, Hartarto juga diketahui menjabat sebagai Ketua Umum Persatuan Wushu seluruh Indonesia. Ia pun dikenal sangat dekat dengan atlet dan selalu mendampingi dalam berbagai kejuaraan. Wushu sendiri menjadi andalan penyumbang medali di ajang SEA Games Kuala Lumpur 2017 dan kejuaraan Asia. Erlangga dianggap berjasa dalam mengembangkan hubungan antara Indonesia dan Singapura, terutama di bidang perindustrian. Ia menjadi orang Indonesia ketiga yang menerima LKY Fellowship setelah Kuntoro Mangkusubroto dan Sri Mulyani Indrawati. Penghargaan itu sendiri diberikan pada September 2017 di Singapura bersamaan dengan kunjungan Presiden Jokowi ke negeri singa itu. Di Golkar, Erlangga pernah menjadi wakil bendahara hingga ketua DPP. Pada Munaslup 2016 lalu, Erlangga sempat mencalonkan diri sebagai salah satu calon ketua umum Partai Golkar, namun kalah dari Setia Novanto. Erlangga lalu mendapat posisi sebagai Kepala Korbit Perekonomian Golkar. Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Ketua DPR RI Setia Novanto yang tertangkap KPK karena kasus korupsi memaksa Partai Golkar untuk melakukan penunjukan Ketua Umum baru. Pada rapat pleno 13 Desember 2017 yang dilakukan di Gedung Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Jakarta. Akhirnya nama Erlangga Hartarto terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Setia Novanto yang resmi ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sejak 19 November 2017 untuk kasus korupsi KTP elektronik. Selain Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga juga memegang jabatan penting di era Presiden Jokowi, yaitu sebagai Menteri Perindustrian, di mana Erlangga baru diangkat sebagai Menteri Perindustrian menggantikan Saleh Husin pada reshuffle Kabinet Kerja Jokowi JK kedua 27 Juli 2016. Nah, kaitannya dengan employment di sektor industri, kemudian tugas khusus inclusiveness ataupun keterlibatan daripada usaha kecil dan menengah. Jadi pengembangannya tidak hanya sentral di Pulau Jawa tetapi merata ke daerah-daerah lain. Bagi industri itu yang disebut mobil atau motor nasional adalah yang mempunyai kandungan lokal yang tinggi. Nah, jadi kalau bagi Indonesia tentunya kita melihat pada pengembangan-pengembangan seperti misalnya low cost emission vehicle itu menjadi bagian dari pengembangan industri nasional, di mana di situ R&D, desain dan yang lain dilakukan oleh putra-putri Indonesia. Tentunya dalam posisi mensupport pemerintah ini, posisi pembangunan pemerintah akan lebih lancar. Nah, tentu ke depan ini kalau Partai Golkar dan partai lain berkoalisi di awal, tentu akan lebih bisa mengawal pembangunan ke depan.
Tokoh yang akan saya temui berikut ini adalah salah satu dari sejumlah politikus santun, berwibawa, dan tenang. Pria yang sejak muda aktif di berbagai organisasi tak menghalanginya menuntaskan pendidikannya. Pria yang memiliki darah Pasundan dari sang kakek ini memulai kiprah di dunia politik sebagai wakil bendahara DPP Partai Golkar periode 2004-2009. Selanjutnya berhasil menjadi anggota DPR RI selama 2 periode. Dialah Erlangga Hartarto. Reshuffle Kabinet Kerja Jilid 2 di 2016 membawa putra dari mantan Menteri Perindustrian ternama di era Presiden Soeharto, Insinyur Hartarto. Ini pun terpilih untuk menduduki kursi yang sama dengan sang ayah. Didapuk sebagai Menteri Perindustrian, bukan hal yang sulit baginya. Telah banyak asam garam membesarkan sejumlah usaha berskala besar, membuatnya lebih bernyali, membuat sejumlah peraturan yang dinilai kontroversi. Dan berikut bincang lengkap saya dengan beliau. Halo pemirsa, senang sekali rasanya saya Wahyu Diritonga kembali hadir dalam program Tokoh Kita. Dan narasumber kita kali ini merupakan salah satu ketua umum partai politik, yaitu Bapak Erlangga Hartarto, yang merupakan ketua umum Partai Golkar sekaligus Menteri Perindustrian Republik Indonesia. Dan beliau sudah ada di sebelah saya. Assalamualaikum Pak Erlangga. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Baik, terima kasih. Ya Pak Erlangga, kita ketahui nih, dan pemirsa juga mengetahui bahwa Pak Erlangga ini dilantik menjadi Menteri Perindustrian sekitar Juli 2016. Ya. Menggantikan Pak Saleh Husin pada reshuffle Jilid 2. Visi misi Bapak setelah dilantik menjadi Menteri Perindustrian itu apa aja sih Pak? Ya, pada waktu itu apa yang ditugaskan Pak Presiden Jokowi adalah pertama tentu pengembangan dari sumber daya manusia yang diterjemahkan dengan implementasi pelatihan vokasi. Nah, yang kedua untuk mengembangkan pendalaman struktur dari industri. Nah, pendalaman struktur itu tentu kita melihat mengenai masing-masing sektor, mana yang menjadi unggulan, baik itu yang berbasis pada industri di dalam negeri, dari hulu ke hilir, maupun terkait dengan mana yang berorientasi ekspor, dan mana yang berorientasi kepada padat karya. Baik. Nah, kemudian yang berikut untuk pemerataan perwilayahan industri atau kita pendalaman daripada klaster. Nah, itu dengan membangun kawasan-kawasan industri di luar Pulau Jawa. Jadi dengan 3 penugasan secara umum tersebut, dan itu merupakan bagian dari apa yang sudah disampaikan Pak Presiden dalam kaitan dengan pengembangan nawacita. Oke, Pak Erlangga, program dan target perindustrian yang sudah terrealisasi hingga hari ini? Ya, tentu dengan dilihat dari segi implementasi dari vokasi, kan pengembangan link and match itu sudah melibatkan lebih dari 1.390 SMK dan juga sudah melibatkan lebih dari 560 perusahaan. Jadi link and match sudah melakukan transformasi pendidikan vokasi di sekolah menengah. Nah, kemudian juga didorong juga dengan peningkatan yang disebut skill for competence. Jadi sesudah level kejuruan yang levelnya sama dengan sekolah menengah umum, itu ditingkatkan lagi ke level politeknik. Nah, politeknik itu kami mengupgrade beberapa politeknik, 4 politeknik, dan itu bekerja sama dengan pemerintah Swiss. Karena di era 80-an kan vokasi yang terkenal adalah Politeknik Mekanik Swiss di Bandung, dan juga NHI di Bandung juga, perhotelan. Nah, sekarang kita melakukan revitalisasi di kerjasama dengan vokasi di Swiss, karena Swiss itu merupakan politeknik ataupun vokasi yang nomor 1 di dunia. Jadi kita benchmarkingnya dengan yang terbaik. Oke, Pak Erlangga. Dan kita ketahui bahwa Presiden kita, Bapak Joko Widodo, biasanya sehabis melantik para pejabat negaranya, beliau selalu memberikan tugas khusus. Nah, tugas khusus apa sih yang diberikan Pak Jokowi ke Pak Erlangga? Ya, tugas khusus tentunya untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, kaitannya dengan employment di sektor industri. Kemudian tugas khusus inclusiveness ataupun keterlibatan daripada usaha kecil dan menengah. Nah, kemudian tentu Indonesia sentris. Jadi pengembangannya tidak hanya sentral di Pulau Jawa, tetapi merata ke daerah-daerah lain.
Oke, Pak Erlangga, sebenarnya masalah utama dalam dunia perindustrian kita ini untuk bersaing di tingkat internasional apa aja sih, Pak? Ya, kalau kita bicara industri itu kan ada beberapa stakeholdernya. Artinya kalau industri kan proses kedua. Manufacturing itu proses kedua dari bahan baku. Nah, bahan bakunya dapat berbasis kehutanan, dapat berbasis petrokimia, bisa berbasis logam ataupun hasil dari pangan. Nah, tentunya di secondary proses ini sangat tergantung dari primary proses. Nah, oleh karena itu tantangan yang pertama tentu ketersediaan bahan baku, hulu dan hilir. Nah, ketersediaan itu apakah dari produksi nasional ataukah dia berasal dari import dari negara lain. Nah, itu menjadi tantangan pertama. Yang kedua, asupan ataupun input daripada industri itu yang terutama salah satu adalah energi. Nah, makanya energy cost itu menjadi penting, apakah itu dalam bentuk electricity atau dalam bentuk gas atau dalam bentuk batu bara. Nah, kemudian kalau di hilirnya tergantung kepada domestic market atau ekspor. Nah, kalau ekspor kan tergantung apakah negara lain memasang pagar apa enggak. Nah, pagar negara lain itu bisa dalam bentuk bea masuk. Nah, kalau kita belum melengkapi dengan trade agreement, misalnya Indonesia dengan Eropa, dengan Australia, dan Amerika, nah itu kita kan belum punya SEPA atau belum punya trade agreement, sehingga barang-barang kita ke negara-negara tersebut diberikan barir, diberikan pagar-pagar dalam bentuk bea masuk. Contohnya tekstil bisa 10-20% di pasar tersebut. Sedangkan pesaing kita yang namanya Vietnam atau Bangladesh, mereka tidak diberi barir, mereka bea masuknya 0. Nah, tentu ini bagi industri seperti tekstil perbedaan 10% itu sangat berpengaruh.